Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai biaya produksi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Oke. Nah, di dalam biaya produksi ini itu ada dua analisis. Yang pertama, analisis biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kali ini saya akan terlebih dahulu membahas tentang analisis biaya produksi jangka pendek. Ya. Nah, biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi, sebab biaya produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harga. Biaya produksi adalah jumlah kompensasi yang diterima pemilik faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi yang bersangkutan. Konsep biaya sangat erat hubungannya dengan jumlah produk yang dihasilkan sehingga dikenal ada biaya total, ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya rata-rata, dan biaya marginal. Nah, beberapa biaya ini akan kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas tentang biaya total atau total cost yang disingkat menjadi TC. Nah, biaya total itu adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tingkat output. Ya, setiap tingkat output. Nah, biaya total itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, disingkat menjadi FC. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah dengan berubahnya produksi. Nah, walaupun produksinya itu bertambah, namun biaya tetap itu tidak akan berubah. Biaya ini sering pula disebut sebagai biaya prasarana atau biaya tak terhindarkan. Contoh pada usaha ternak itu misalnya biaya kandang, biaya mesin perah susu, kemudian kendaraan. Ya. Kemudian ada juga biaya variabel atau variable cost. Disingkat VC. Ya, seluruh biaya yang berubah langsung mengikuti perubahan produk. Ya, jadi produk itu bertambah, akan bertambah juga yang namanya biaya variabel yang berubah. Bila produk naik, maka biaya variabel akan naik dan sebaliknya. Contoh dalam usaha ternak juga pada umumnya berasal dari faktor produksi yang habis dalam satu kali proses produksi, misalnya pakan, bahan bakar, obat-obatan, dan lain-lain. Adapun rumus dari total cost atau biaya total ini adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah VC atau variable cost atau biaya variabel. Nah, di sini kita bisa melihat kurva. Ya. Inilah bentuk kurva dari fixed cost, dia lurus ya, lurus. Kemudian kalau variable cost dia naik ke atas agak melandai ya. Kemudian TC juga seperti itu. Oke, kurva biaya tetap merupakan garis lurus sejajar sumbu X atau outputnya karena besarnya tidak dipengaruhi besarnya produk. Yang udah namanya biaya tetap, ya tetap saja walaupun produknya bertambah. Kemudian kurva biaya variabel tampak melengkung mengikuti efisiensi penggunaan faktor produksi. Apabila secara teknik penggunaan faktor produksi efisien yang digambarkan oleh elastisitas produksi, maka biaya variabelnya akan rendah.
Sehingga bila ada kenaikan efisiensi penggunaan faktor produksi, akan ada penurunan biaya variabel dan sebaliknya. Bila ada penurunan efisiensi faktor produksi menyebabkan kenaikan biaya variabel. Kemudian kurva biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu untuk penjelasan dari kurva. Oke, selanjutnya ada biaya rata-rata. Average cost atau yang disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya keseluruhan untuk menghasilkan suatu output tertentu dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan atau merupakan biaya per unit produk. Rumus AC ini adalah TC per Q atau bisa saja TFC ditambah TVC dibagi Q. Atau bisa juga dengan menjumlahkan AFC ditambah AVC. Ya, ini tergantung apa yang diketahui ya, data apa yang sudah dimiliki. Jadi jenis biaya rata-rata itu ada terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya total rata-rata atau ATC. Rumusnya itu TC per Q. Kemudian ada biaya tetap rata-rata AFC ya sama dengan FC bagi Q. Kemudian biaya variabel rata-rata AVC sama dengan PC dibagi Q. Sedangkan Q itu adalah total produk. Nah, kemudian kita akan menjelaskan biaya variabel rata-rata adalah total biaya variabel dibagi dengan total jumlah produk atau biaya variabel per satu satuan. Itu untuk biaya variabel rata-rata pengertiannya. Kemudian ada biaya marginal atau yang disebut marginal cost MC adalah besarnya tambahan biaya sebagai akibat bertambahnya satu satuan produk yang dihasilkan. Rumus untuk mencari MC sama dengan delta TC atau perubahan TC dibagi delta Q atau perubahan Q. Nah, di sini kita bisa melihat ya kondisi rumus. Jadi seperti ini kondisi rumusnya, gambaran rumusnya. Kalau TFC itu akan turun ya dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini. Ya, turun. Kemudian MC ya kita lihat seperti ini ya, ke atas dia. Kemudian AC nanti seperti ini, kemudian AVC seperti ini nanti. Oke. Nah, di sini ada perilaku biaya produksi jangka pendek. Yang pertama kita bisa melihat perubahan output menaik. Ya, fungsi output itu sama dengan Q sama dengan BX ditambah CX2. Kemudian fungsi biaya itu TC sama dengan A ditambah BQ kurang CQ2. Artinya BQ dikurang CQ2 ini termasuk dengan TVC. Ya. Kemudian A di situ adalah termasuk dengan TFC. Jadi kita bisa juga melihat dari nilai AC ya, jika kita ingin melihat perubahan menaiknya akan menghasilkan nilai AC lebih besar dengan AVC, kemudian AVC lebih besar daripada MC. Itu juga ada perubahan output tetap ya, fungsinya sama dengan Q sama dengan BX. Fungsi biaya TC ditambah A tambah BX itu sama ya.
BQ-nya itu adalah TVC, kemudian A di sini adalah TFC. Jadi kita bisa melihat juga di nilai AC itu pasti lebih besar dengan AVC. AVC itu sama dengan MC, itu untuk perubahan output tetap. Kemudian perubahan output menurun, ya. Ini fungsinya juga bisa dibaca. Kemudian MC lebih besar dibandingkan AC. AC lebih besar dibandingkan AVC. Kemudian ada perubahan output menaik dan menurun. Fungsi outputnya Q sama dengan BX tambah CX2 dikurang DX3. Kemudian fungsi biaya TC ditambah BQ kurang CQ2 ditambah DQ3. Ya, atau dari nilai MC lebih besar daripada AC, lebih besar daripada AVC. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk menghitung biaya tetap rata-rata. Nah, ini untuk menghitung total cost, AFC, AVC, ATC, dan MC. Nah, ini datanya adalah ini ya. Ada 3 data yang tersedia, A, B, C. Kolom A, kolom B, kolom C. Ini dia keterangannya. Nah, sekarang kita ingin mau mendapatkan nilai total cost. Artinya rumusnya blok B ditambah blok C. Ya. Oke. Berarti 50 ditambah C. C-nya 0, yaitu 50. Kemudian selanjutnya 50 ditambah 70, 120. 50 ditambah 95, 145, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah total cost kita dapat, langkah selanjutnya untuk menghitung AFC. AFC itu sama dengan B dibagi A. Blok B dibagi blok A. Artinya 50 dibagi 0. Ya tidak ada hasilnya ya. Kemudian yang kedua 50 dibagi 1, 50. Di sini ada 50 dibagi 2, 25. Dan seterusnya. Nah ini fokus rumusnya ya. Kemudian AFC sudah kita dapat, lalu kita cari AVC dengan rumus blok C dibagi A ya. Blok C dibagi blok A. Maka C-nya itu 70 dibagi 1, 70. 95 dibagi 2, 47,5, dan seterusnya. Oke, kemudian kita cari ATC, rata-rata total cost ya. Blok dari B ditambah C dibagi A. Mana blok B ditambah C, ini dia ya. Baru dibagi blok A. 50 dibagi 0 ya, tetap 0 di sini. Kemudian 120 dibagi 1, 120. 145 dibagi 2, 72,5, dan seterusnya. Kemudian MC ya, bagaimana mencari MC? Delta B ditambah C atau delta TC. Ya, perubahan delta TC. Kalau di sini rumusnya delta blok B ditambah C. Blok B tambah C kan ini, artinya delta TC. Ya, dibagi dengan delta blok A, berarti delta Q. Oke, jadi kita lihat dulu perubahannya. Dengan cara 120 dikurang 50. Ya. Itu perubahannya, hasilnya itu dibagi dengan 1 dikurang 0 untuk perubahan Q, dapatnya 70. Ya, bisa nanti kalian hitung. Nah,
145 dikurang 120, hasilnya nanti dibagi dengan 2 dikurang 1. Hasilnya akan 25 dan seterusnya. Nah, saya harap ini sudah paham. Nah, dari tabel di atas diketahui biaya tetap rata-rata AFC semakin turun dengan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Nah, kita analisis AFC. Mana AFC ini? Nah, AFC ini semakin menurun. Ya, rata-rata biaya tetap semakin menurun walaupun outputnya semakin bertambah. Oke. Nah, ini contoh menggambarkan kurvanya. Coba masuk-masuki aja. Ini seperti inilah jadinya nanti untuk nih kurva TC, VC, dan FC. Nanti coba diperagakan langsung dari rumah. Kemudian inilah hasilnya nanti jika nilai-nilai itu kalian masukkan di bentuk kurva. Oke. Nah, lalu kita masuk ke analisis biaya jangka panjang. Oke, biaya jangka pendek sudah selesai. Masuk ke analisis biaya jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Nah, itu perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang ini semua faktor produksi dapat ditambahkan ke dalamnya untuk digunakan. Kemudian di jangka panjang juga tidak perlu dibedakan antara biaya tetap. Di jangka panjang tidak ada biaya tetap. Ya. Dan biaya berubah karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Jadi untuk fixed cost itu untuk jangka pendek, untuk jangka panjang tidak ada dikenal lagi dengan fixed cost, tapi yang dikenal adalah variable cost. Semuanya menjadi variable cost karena biaya yang berubah. Yaitu ya perbedaannya, untuk jangka pendek dia menggunakan fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan jangka panjang tidak ada menggunakan biaya tetap, melainkan menggunakan biaya variabel. Oke, kemudian fungsi biaya jangka panjang itu ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, kemudian biaya marginal jangka panjang LMC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang LTC. Nah, di sini adalah grafiknya, ya. Jalur ekspansi inilah yang menunjukkan jangka panjang. Ya, untuk di gambar A ini adalah turunannya untuk menggambarkan kurva LTC. LTC itu total biaya jangka panjang. Ya, kemudian diturunkan mendapatkan kurva rata-rata biaya jangka panjang LAC, dan LMC adalah biaya marginal jangka panjang. Oke. Nah, inilah coba kita analisis biaya rata-rata jangka panjang long run average cost atau disingkat LAC. Oke. Long run average cost menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu. Nah, jadi untuk pemahaman dari kurva ini, ya, ini LAC ini adalah gabungan dari seluruh biaya rata-rata jangka pendek, short run. Ya. Mana grafik untuk jangka pendek ini? SAC1, ya, warna biru.
itu adalah rata-rata biaya jangka pendek. Ini kan jangka panjang. Di dalam perusahaan, ketika perusahaan sudah menyelesaikan produksi, ya, dengan biaya rata-rata SAC1, oke, sudah selesai produksinya. Kemudian di bulan berikutnya ingin membuat produksi kembali, maka muncullah SAC2. Ya, jadi inilah yang dinamakan gabungan dari biaya rata-rata jangka pendek. Jadi setiap perusahaan itu tidak mungkin memproduksi barang hanya sekali. Pastinya berkali-kali. Kita anggap di sini adalah 10 kali satu perusahaan itu menghasilkan produk dengan biaya rata-rata yang berbeda. Nah, di analisis biaya rata-rata jangka panjang itu adalah kurva yang ini. Jadi digabungkanlah semuanya dan menghasilkan kurva jangka panjang. Langsung digabungkan. Pemahamannya tetap sama. Kalau kita memproduksi suatu barang, ya otomatis untuk awal pertama biaya kita semakin besar. Ya. Setelah berlalu-lalu, ya, setelah sudah banyak yang tahu produk kita, itu pasti kita menempati biaya minimum, ya. Kita sudah dapat penghasilan. Nah, kita tidak akan terlalu banyak lagi mengeluarkan biaya. Artinya biaya minimum akan tercapai di bawah. Ya. Kemudian juga akan meningkat kembali, ya, ketika biaya rata-rata kita sudah mulai habis. Gitu ya. Jadi sama untuk pemahaman dari jangka pendek dari rata-rata biaya. Oke, karena ini hanya pengantar, ya, maka hanya teori sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Ketika masuk ke teori ekonomi mikro, maka bisa kita lebarkan lagi pemahaman mengenai kurva jangka panjang, khususnya di biaya produksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.